lihat dua gambar tadi menarik untuk kita kupas. Video ini langsung saya tujukan kepada Bapak Kapolda Aceh, Bapak Marzuki Atbasyah. Bapak Kapolda, salam, saya Yulinda, saya aktivis Aceh, saya warga negara Indonesia, saya warga negara Aceh. Dalam hal ini saya ingin mengambil hak konstitusi saya sebagai warga negara sesuai dengan Undang-Undang Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Di mana dalam undang-undang tersebut memberi hak kepada warga negara untuk mengetahui dan mengakses informasi dari badan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan saya tahu bahwa informasi ini bukan rahasia negara. Sehingga saya sebagai warga berhak untuk mengakses dan mengetahui tentang informasi ini. Pak Kapolda, saya ingin mengetahui langsung dari Bapak terkait dengan intensitas komunikasi dan hubungan Bapak dengan saudara Afarlaki Usman, dalam hal ini sebagai Bupati Aceh Timur. Yang mana kita ketahui bahwa saudara Afarlaki sedang dalam kasus perkara korupsi beasiswa dan perkara perzinahan atau kasus perzinahan yang saat ini sedang ditangani oleh Polda Aceh. Begitu juga dengan kasus beasiswa yang sedang ditangani oleh Polda Aceh sudah bertahun-tahun, Pak. Mulai tahun 2017 sampai hari ini. Bahkan sudah ada yang tersangka. Dan sampai ini belum ada kejelasan terkait dengan perkara ini. Sebagaimana dengan beredarnya surat Polda Aceh kepada Kapolri bahwa tertanggal 28 November 2025 lalu, Kapolda sudah melayangkan surat permohonan persetujuan pemeriksaan dan tindakan penyidikan terhadap Bupati Aceh Timur, Saudara Afarlaki Usman, yang dalam hal ini sudah berjalan selama 7 bulan, Pak. Sesuai dengan aturan yang bahwa 60 hari tidak ada tanggapan dari surat dari permohonan tersebut, maka Polda Aceh sudah berhak atau berwenang untuk memeriksa Saudara Afarlaki. Pertanyaan saya, Pak, kenapa sudah 7 bulan Saudara Afarlaki belum diproses ataupun belum diperiksa? Ada apa, Pak? Adakah korelasi antara intensitas pertemuan Bapak dengan saudara Afarlaki dengan mandeknya kasus ini, atau tidak diperiksanya Afarlaki sebagai saksi atau sebagai tersangka ya dalam kasus ini? Ya, mohon kejelasan, Pak. Apakah status Afarlaki hari ini? Apakah dia sebagai saksi ataupun sebagai tersangka dalam perkara kasus beasiswa? Begitu juga dengan kasus perzinahan yang sedang ditangani oleh Polda Aceh. Kami sebagai warga Aceh mohon kejelasan terhadap status beliau dalam dua perkara ini. Bapak Kapolda yang terhormat, Bapak tidak lama lagi akan pensiun. Kalau tidak salah saya itu bulan Juni Bapak sudah pensiun. Jangan sampai kedekatan Bapak ini itu ada pengaruhnya terhadap masa purna Bapak sebagai Kapolda Aceh. Jangan sampai, Pak, ganti Bapak lagi, kasus beasiswa ini tetap tidak akan selesai. Hari ini jelas masyarakat ingin kejelasan terhadap perkara ini, Pak. Dan jangan sampai juga intensitas Bapak, pertemuan Bapak dengan saudara Afarlaki ini menjadi pandangan tidak benar atau tidak baik kepada Bapak, sehingga dicurigai adanya kalikong atau ada upaya untuk supaya tidak diproses. Sebagai penegak hukum, Bapak bertanggung jawab atas kasus ini. Karena ini berhubungan dengan kinerja, Pak. Mampu atau tidaknya Polda Aceh menangani kasus ini. Karena sudah bertahun-tahun, Pak. Jika memang tidak mampu, kami akan meminta KPK untuk mengambil alih kasus ini. Kedekatan Bapak ini akan dianggap sebagai bahwa Afarlaki ini kebal hukum, Pak. Sehingga bahwa beliau dianggap dekat dengan petinggi Polda, maka kasus ini nggak bisa diproses. Dan sehingga terkesan di publik bahwa Afarlaki ini kebal hukum. Tidak ada yang kebal hukum, Pak, di negara Indonesia ini. Malaikat Israel saja yang bertugas mencabut nyawa manusia, dia juga tidak kebal hukum. Karena dia makhluk terakhir yang akan dicabut nyawanya oleh Allah. Ingat, Pak, apapun yang kita kerjakan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di hadapan manusia aja, Pak, harus dipertanggungjawabkan, apalagi di hadapan Allah.
Saat ini Bapak sedang menjadi pimpinan tertinggi di Kepolisian Aceh. Tanggung jawab dan kinerja Bapak ini dipertanyakan oleh rakyat Aceh. Karena Bapak sebentar lagi akan purna tugas. Berikan hadiah terbaik Pak untuk warga Aceh. Dan hadiah terbaik yang kami harapkan adanya penetapan terhadap saudara Afarlaki. Berikan status Pak. Kami butuh status dia apa? Karena ini sudah ada beberapa kasus yang sudah tersangkut dengan yang bersangkutan. Mohon kejelasannya, apa hubungan Bapak dengan saudara Afarlaki Usman ini? Adakah korelasinya kedekatan Bapak dengan kasus yang sedang berjalan di Polda Aceh? Jika Polda tidak mampu menyelesaikan perkara ini, maka kami akan mengundang atau meminta KPK untuk mengambil alih kasus ini untuk ditangani oleh KPK. Begitu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.